Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Today we will learn about expression of willingness atau ekspresi untuk mengucapkan keyakinan atau akan atau harus atau ingin pergi. Expressing willingness digunakan menggunakan will or be going to and would like to express willingness untuk menyatakan persetujuan, rencana. We use the special going to construction when we have the intention to do something before we speak. Kita menggunakan kata going to ketika kita ingin melakukan sesuatu sebelum kita berbicara. Expressing willingness juga bisa digunakan untuk menyatakan persetujuan ya. Rumusnya adalah kalau memakai will atau berlaku untuk sekarang atau akan, kita memakai subject plus will plus verb. Contohnya, I will help you. Tapi kalau dijadikan kalimatnya, will you help me? Dan contohnya lagi, Doni will clean this room by himself. Di sini subjeknya Doni will plus verbnya tuh clean. Kalau his room by himself itu keterangan. Sementara kalau bentuknya lampau kita memakai would. Jadi subjek plus would plus verb. Contohnya, she would eat vegetable. Subjeknya she would plus verbnya eat. Atau I would to go to school alone. Subjeknya I dipakai would dan tambah go, verbnya to school alone-nya itu keterangannya. Next, expressing ability. Expressing ability adalah ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan akan sesuatu hal. Contohnya, rumus dari expressing ability, misalnya kita dalam mengungkapkan kemampuan kita menggunakan kata can. Can itu rumusnya, misalnya ingin membuat kalimat, rumusnya subject plus can plus verb. Contohnya, I can swim, I can go to market. Subjeknya I, memakai can, verbnya go atau swim. Bisa juga dalam bentuk lampau kita memakainya could. Contohnya, I could invite you to the group. Atau I could cook fried rice. Di sini subjeknya yang pertama I pakai ditambah could ditambah verbnya invite, atau di bawahnya yang kedua verbnya cook. Atau juga bisa memakai be able to. Rumusnya subject plus be able to plus verb. Contoh kalimatnya, she is be able to speak French well. Atau I am able to go to school alone. Di sini kita memakai to be ya. To be-nya kalau si kan is, kalau I am. Setelah to be baru kita tambahkan be able to, lalu verb atau kata kerjanya. Di sini kata kerja pertamanya speak, keterangannya French well, kata kerja yang kalimat kedua go, keterangannya to school alone. Next, ibu akan mengasih contoh responding ability and inability. Di sini kalian bisa baca ya. Untuk ability ada I can, I'm able to, I can know how to, I feel capable of, I may be able to. Dan untuk asking ability, untuk menanyakan, ada can you go to, are you good at, is he able to, are you able to, atau are you capable of. Atau di responding
inability atau tidak bersedia. Ada I cannot, I could not, I'm hopeless, I'm not good at, I have no experience of, I don't know anything about etc. Kalian bisa baca ya. Selanjutnya penggunaan will or be going to. Use of be going to. There are two main use of going to plus the infinitive. To be going to kita menggunakan untuk mendeskripsikan kejadian atau aksi yang akan terjadi di masa depan. Kita sudah memutuskan atau aksi atau kejadian ini sudah terjadi. Contohnya, I am really tired, so I am going to sleep early tonight. Saya sungguh sangat lelah, jadi saya ingin tidur lebih cepat malam ini. Itu kan di sebelum to sleepnya kita memakai going to. Jadi letaknya going to itu sebelum verb. Contohnya lagi, next week I am going to start a new diet. Minggu depan saya akan mencoba atau memulai untuk diet yang baru. Di sini sebelum going to itu kita memakai subjek I am, dan setelah going to kita ada verbnya start. Jadi sama ya, going to penempatannya sebelum subjek dan sesudah subjek dan sebelum verb atau kata kerja. Selanjutnya, semuanya untuk membuat expression of willingness itu kita menggunakan untuk tensesnya simple future tense atau yang akan terjadi di future masa depan. Kalau untuk kalimat positifnya rumusnya subject plus will or shall plus verb 1 plus objek atau keterangan. Untuk membuat kalimat negatifnya subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus objek atau keterangan. Sementara untuk membuat interrogatifnya will atau shall-nya di depan plus subjek plus verb 1 plus objek atau keterangan. Example, kalimat positifnya I will go to Bali next month. She will come tomorrow. Jadi subjeknya I dan she ya. Untuk kalimat negatifnya I will not go to Bali next month dan she will not come tomorrow. Jadi sebelum verb kita tambahin not atau setelah will-nya kita tambahin not. Dan interrogatifnya will-nya pindah ke depan. Will you go to Bali next month? Setelah will kita tambahkan subjek lalu verb, atau will she come tomorrow. Setelah will kita tambahkan subjeknya she, verbnya come, jadi will she come tomorrow. Present future tense ini selalu diikuti oleh keterangan waktu, such as tomorrow, next month, next year, next time, tonight, this afternoon, soon, next holiday, next day, etc. Oke, sekian penjelasannya mengenai expression of willingness. Sekarang tugasnya find the expression of willingness, plans, or attention as many as you can from any source such as the internet, newspaper, or your textbook. Write them in your workbook. Minimal setengah halaman ya, tapi kalau ingin nilainya bagus maksimal 1 halaman. Jadi kalian harus menemukan contoh ekspresi willingness atau ability atau plan or attention ya. Oke anak-anak, kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.